Pemirsa, saat ini sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia masih berlangsung. Penetapan awal Zulhijjah ini juga akan menjadi penentu bagi umat Islam di Indonesia yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah nanti. Dianggap sebagai hilal, sehingga menjadi fokus perhitungan dengan melihat posisi data hisab menjadi sangat penting untuk pengamatan atau pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Lanjut, next. Begitu pula kalau kita lihat dalam skema ilustrasi ini, di titik barat posisi matahari ada di utara titik barat, kemudian hilal pun lebih ke barat lagi sekitar 3,96 derajat dari posisi matahari tenggelam, dan kita fokus disitulah saat kita tunggu hilal bisa dilihat atau tidak, di mana pada saat itu tentunya kita akan menunggu betul bagaimana saat matahari tenggelam dan saat tenggelamnya hilal, di mana hilal atau bulan terbenam pada pukul 19:07:28 waktu Indonesia Barat. Lanjut, next. Dalam gambaran ini juga saya kira lebih jelas lagi. Melihat posisi hilal tenggelam saat matahari sudah tenggelam dulu, tentunya dengan harapan fokus terhadap posisi dengan mengetahui berapa derajat ke arah utara dari matahari tenggelam menjadi sangat penting. Lanjut. Kemudian menjadi pertimbangan adalah Dzulhijjah di Arab Saudi. Kami coba berikan gambaran hitungan di Mekah, Arab Saudi, di mana untuk Arab Saudi istima juga terjadi pada hari Ahad tanggal 18 Juni 2023 pukul 7:37:01 waktu Arab Saudi. Kemudian matahari terbenam di Arab Saudi pukul 19:08 waktu Arab Saudi, dan bulan terbenam pukul 19:38 waktu Arab Saudi. Posisi azimut matahari di Arab Saudi saat nanti pukul 19:08 waktu Arab Saudi, azimut matahari dalam posisi 295 derajat lebih 54 menit 19 detik. Posisi azimut bulan lebih di utaranya, juga masih dalam posisi di utara matahari, 297 derajat 50 menit 22 detik. Kemudian ketinggian hilal sudah dalam ketinggian 4 derajat 23 menit 1 detik. Kemudian sudut elongasi menurut perhitungan yang kami lakukan pada ketinggian 6 derajat 9 menit 16 detik. Dimana kalau kita lakukan konversi ketika pukul 19:08 Arab Saudi, di Indonesia sudah pukul 23:08 waktu Indonesia Barat. Dari gambaran ini tentunya kita lihat dalam simulasi. Lanjut. Dalam ketinggian 4,38 derajat dan elongasi 6,15 terbenam pada pukul 19:38 waktu Arab Saudi, di mana bulan terbenam 30 menit lebih akhir dari matahari terbenam. Tentunya akan menjadi pertimbangan apakah nanti di sana hilal bisa diamati atau tidak sebagai pertimbangan kita. Lanjut. Kalender Hijriyah menurut kriteria baru Mabim yang sebagaimana tadi ditampilkan dalam video, sekarang menggunakan kriteria Mabim baru, yakni 3 derajat 6,4
3 derajat ketinggian dan sudut elongasi 6,4. Pada prinsipnya ini merupakan perbaikan atau penyempurnaan kriteria MABIM, dan dalam kriteria MABIM ini menggunakan kriteria 2 parameter, yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4, di mana dalam seminar fikih falak internasional disepakati markas yang dipakai adalah kawasan Barat Asia Tenggara di dalam pengambilan keputusannya. Lanjut. Sebagai gambaran peta visibilitas hilal menjelang awal bulan Dzulhijjah berdasarkan kriteria baru MABIM, sebagaimana gambaran di peta dunia ini, nampak bahwa wilayah sekitar Asia Tenggara masih dalam posisi tidak akan nampak hilal, walaupun di beberapa negara termasuk di Arab Saudi di situ dalam kategori bisa nampak atau visible. Lanjut. Peta visibilitas hilal menjelang awal bulan Hijriah berdasarkan kriteria baru MABIM, gambaran ini juga menjadi lebih jelas lagi, di mana di Indonesia tidak akan ada yang nampak, sedangkan di beberapa belahan dunia yang lain ada kemungkinan bisa nampak untuk dilihat. Lanjut. Kalau kita bandingkan dengan peta visibilitas hilal menjelang awal bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah di seluruh dunia berdasarkan kriteria yang lain, ada kriteria ODEH saat matahari terbenam, ini juga ada perbandingan yang tentunya menjadi pijakan kita untuk pengambilan keputusan, di mana di beberapa daerah yang asiran warna biru itu perlu teleskop, sedangkan untuk daerah wilayah Asia Tenggara dominan pada posisi tidak akan terlihat. Lanjut. Sebagai kesimpulan, berdasarkan paparan data hilal berdasarkan hisab kriteria baru MABIM 3 derajat ketinggian dan sudut elongasi 6,4, tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2023 Masehi, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum mencapai syarat kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4, sehingga tanggal 1 Dzulhijjah 1404 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Selasa Pahing tanggal 20 Juni 2023. Ini data hisab sebagai gambarannya. Kemudian sebagai kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukannya ru'yah sebagai konfirmasi dari hisab, di mana tinggi hilal di seluruh Indonesia antara 0,20 derajat sampai dengan 2,36 derajat, sedangkan elongasi antara 4,40 derajat sampai dengan 4,94 derajat. Seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Kota Sabang, Provinsi Aceh belum mencapai visibilitas hilal kriteria imkan ru'yah baru MABIM, yakni 3 derajat 6,4 dalam umur sudut elongasinya, sehingga hilal menjelang awal Dzulhijjah 1444 Hijriah pada hari Ahad ini, yakni tanggal 18 Juni 2023 di seluruh wilayah NKRI menurut kriteria imkan ru'yah baru MABIM secara teori diprediksi tidak akan terlihat, tidak akan terru'yah karena nilainya, ketinggiannya, elongasinya masih berada di bawah kriteria imkan ru'yah MABIM baru. Demikian yang bisa kami paparkan, yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat, dan apabila ada kekurangan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi pemaparan mengenai posisi hilal yang disampaikan oleh anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak Dr. Ahmad Izzuddin MAG, di mana kemudian memang sidang isbat ini sampai saat ini masih berlangsung. Dan kemudian pemirsa, bagaimana pemantauan hilal penentuan awal Zulhijjah 1444 Hijriah ataupun Ruqyatul Hilal yang dilakukan di Masjid Kyai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat. Kita akan segera bergabung bersama jurnalis Metro TV Devi Syafira dari lokasi. Devi, bagaimana hasil dari pantauan hilal di Masjid Kyai Haji Hashim Asy'ari? Ya, Fitri dan juga pemirsa, dari hasil Ruqyatul Hilal ataupun pemantauan hilal, hasilnya ini hilal tidak nampak ataupun tidak terlihat. Dari pantauan kami, tadi pemantauan dimulai pada pukul 17.48 hingga 17.53 waktu Indonesia Barat, yang mana dihadiri dari Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta. Nah, untuk hasilnya yaitu 0 derajat 24 menit, yang artinya ini masih tidak ataupun tidak memenuhi kriteria dari Mabims, yaitu 3 derajat. Nah, untuk itu maka penentuan 1 Zulhijjah ini jatuh pada hari Selasa 20 Juni 2023, sedangkan untuk Idul Adha ini jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023. Namun dari hasil tersebut masih diserahkan kepada Kementerian Agama yang nantinya akan diputuskan melalui sidang isbat. Tentunya kami akan menantikan bagaimana putusan dari sidang isbat tersebut. Sementara itu untuk alat yang tadi digunakan untuk pemantauan hilal, tepatnya di Masjid Raya Kyai Haji Hashim Asy'ari ini ada 2 alat, yaitu teleskop dan juga teodolit, yang mana teleskop ini robotik sehingga otomatis untuk mencari hilal dengan menggunakan kamera rekam yang secara otomatis juga untuk memfoto ataupun merekam hilal tersebut. Dan kalau untuk saat ini memang pemantauan sudah selesai dan kami akan nanti menyaksikan bagaimana jalannya sidang isbat tersebut. Fitri. Baik, Dewi Syafira, terima kasih atas laporan Anda.